Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan perbedaan KIP kuliah jalur PTN dengan KIP kuliah jalur PTS. Nah, sebelumnya kalian pada tahu kan KIP kuliah itu apa? KIP kuliah sangat memberi akses pendidikan yang luas, bertujuan membantu mahasiswa kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi dengan biaya terjangkau. Setelah itu meringankan beban ekonomi. Bantuan biaya ini menghilangkan juga hambatan finansial sehingga fokus pada utama mahasiswa dapat pada studi dan pengembangan diri. Nah, untuk dari segi arti, jalur seleksi mandiri PTN itu memiliki singkatan yang artinya perguruan tinggi negeri, sedangkan untuk PTS perguruan tinggi swasta. Untuk sumber dana KIP kuliah di PTN dan PTS, keduanya ini memiliki kesamaan yang dimana sumbernya dari pemerintah, namun untuk PTN umumnya berasal dari pemerintah pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau disingkat Dikti. Dana ini secara terpusat dialokasikan untuk menjaga konsistensi dan transparansi dalam pendistribusian bantuan. Nah, untuk PTS pengelolaannya ini lebih bervariasi. Setiap PTS memiliki kebijakan tersendiri terkait pelaksanaan KIP kuliah dengan alokasi dana yang disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi internal perguruan tinggi tersebut. Selanjutnya, pengelolaan dana di PTN dan PTS. Untuk di PTN biasanya terpusat dari Dikti. Pemerintah mengelola dana KIP kuliah PTN melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi secara langsung. Yang kedua, ada pengawasan yang ketat. Setiap proses pengelolaan dana diawasi secara ketat untuk memastikan dana tepat sasaran dan transparan. Yang ketiga, pelaporan rutin. PTN wajib melaporkan penggunaan dana beasiswa kepada pemerintah secara berkala. Setelah itu, untuk pengelolaan dana di PTS, biasanya yang pertama ada otonomi pengelolaan. PTS memiliki kebebasan lebih mendalam mengelola dana KIP kuliah sesuai kebutuhan dan situasi internal perguruan tinggi. Yang kedua, patuhi aturan pemerintah. Meskipun otonom, PTS tetap harus mematuhi aturan dan pedoman yang dikeluarkan pemerintah terkait penggunaan dana. Lalu yang ketiga, fleksibilitas penggunaan. Pengelolaan dana dapat disesuaikan dengan prioritas akademik dan program pengembangan mahasiswa di PTS itu sendiri. Lalu untuk proses seleksi KIP kuliah di PTN terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama sistem seleksi nasional. Mahasiswa PTN menjalani proses seleksi yang sistematis dan ketat, di mana proses ini melibatkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan lembaga tes masuk perguruan tinggi. Yang kedua, evaluasi berlapis. Dilakukan berdasarkan kriteria akademik, kondisi sosial ekonomi, dan kelayakan calon penerima beasiswa tersebut. Yang ketiga, persaingan ketat. Karena PTN sangat diminati, kuota bantuan KIP kuliah relatif terbatas sehingga persaingan masuk program ini cukup ketat. Nah, sedangkan untuk seleksi KIP kuliah di PTS itu memiliki seleksi yang lebih fleksibel dan bervariasi sesuai kebijakan internal masing-masing perguruan tinggi. Yang kedua, pedoman aturan pemerintah. Meski demikian, seleksi di PTS tetap harus mengikuti pedoman umum yang ditetapkan pemerintah agar program KIP kuliah berjalan sesuai tujuan. Yang ketiga, ada kuota beragam. Jumlah kuota yang disediakan oleh tiap PTS berbeda-beda tergantung kemampuan dan kebijakan pengelolaan beasiswa perguruan tinggi tersebut. Lalu selanjutnya ada tips mendapat informasi KIP kuliah lebih detail. Yang pertama, hubungi PTN atau PTS di perguruan tinggi yang kalian minati. Tak lupa juga kunjungi website resminya. Terus perhatikan juga jadwal seleksinya di setiap kampus yang kalian minati. Siapa tahu kuotanya masih terbuka ya. Mungkin seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai perbedaan KIP kuliah jalur PTN dengan jalur PTS. Semoga info saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.